Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajir Islam dengan NIM 19112604. Saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses CPU. Konsep dasar. Pada sistem multiprogramming selalu terjadi beberapa proses berjalan dalam satu waktu. Sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Sistem multiprogramming diperlukan untuk memaksimalkan utilitas CPU. Pada saat proses dijalankan, terjadi siklus eksekusi CPU dan menunggu input-output yang disebut dengan siklus CPU input-output burst. Eksekusi proses dimulai dengan CPU burst dan dilanjutkan dengan input-output burst, diikuti oleh CPU burst lain, dan kemudian input-output burst lainnya. Pada saat suatu proses dieksekusi, terdapat banyak CPU burst yang pendek dan terdapat sedikit CPU burst yang panjang. Program yang input-output bound biasanya sangat pendek CPU burst-nya, sedangkan program yang CPU bound kemungkinan CPU burst-nya yang sangat lama. Hal ini dapat digambarkan dengan grafik yang eksponensial atau hyper eksponensial. Oleh karena itu sangat penting pemilihan algoritma penjadwalan CPU. CPU schedule. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term schedule. Keputusan untuk menjadwalkan CPU mengikuti 4 keadaan di bawah ini. Pertama, apabila proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Kedua, apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready. Ketiga, apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan keempat, apabila proses berhenti. Dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya meliputi, pertama ada switching context, dan kedua ada switching ke user mode. Kriteria penjadwalan. Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda akan memiliki perbedaan properti, sehingga untuk memilih algoritma ini harus dipertimbangkan dulu properti-properti algoritma tersebut. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan pembandingan algoritma penjadwalan CPU. Antara lain, pertama, CPU utilization. Diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Utilitas CPU dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 0 sampai 100%. Namun dalam kenyataan hanya berkisar antara 40-90%. Throughput adalah banyaknya proses yang diselesaikan yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. 3. Turnaround time. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu ready di queue, eksekusi oleh CPU, dan mengerjakan input-output. Keempat, waiting time. Waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan input-output. Kelima, response time. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU seperti dijelaskan pada subbab di bawah ini. Pertama, first come first serve scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU. Misalnya, terdapat 3 proses yang dapat dengan urutan P1, P2, dan P3 dengan waktu CPU burst dalam milidetik yang diberikan sebagai berikut. Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 adalah 24, dan P3 adalah 27, sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3 sama dengan 17 milidetik. Sedangkan apabila proses datang dengan urutan P2, P3, dan P1, hasil penjadwalan CPU dapat dilihat pada Gantt chart berikut.
Waktu tunggu sekarang adalah P1 adalah 6, P2 adalah 0, P3 adalah 3. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 6 ditambah 0 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 3 milidetik. Rata-rata waktu tunggu kasus ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Pada penjadwalan CPU, dimungkinkan terjadi konvoi efek apabila proses yang pendek berada pada proses yang panjang. Algoritma FCFS termasuk non-preemptif karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut akan tetap memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya, yaitu jika proses tersebut berhenti atau meminta input-output. Short Test Job First Schedule atau SJF. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema. Pertama, yaitu non-preemptif. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Kedua, preemptif. Jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses saat itu yang sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan Short Test Remaining Time First atau SRTF. SJF adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Misalnya, terdapat 4 proses dengan panjang CPU burst dalam milidetik. Penjadwalan proses dengan algoritma SJF non-preemptif dapat dilihat pada Gantt chart berikut. Waktu tunggu P1 adalah 0, P2 adalah 6, P3 adalah 3, dan P4 adalah 7, sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 0, 6 ditambah 3 tambah 7 dibagi 4 sama dengan 4 milidetik. Sedangkan penjadwalan proses algoritma SRTF atau preemptif dapat dilihat pada Gantt chart berikut. Waktu tunggu P1 adalah 9, P2 adalah 1, P3 adalah 0, dan P4 adalah 4, sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 9 tambah 1 tambah 0 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 3 milidetik. Waktu tunggu untuk P1 adalah 9, P2 adalah 1, P3 adalah 0, dan P4 adalah 4. Sehingga waktu tunggu rata-rata adalah 9 tambah 1 tambah 0 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 3 milidetik. CPU burst berikutnya biasanya diprediksi sebagai suatu rata-rata eksponensial yang ditentukan dari CPU burst sebelumnya atau exponential average. Sebagai contoh, jika alpha sama dengan 0,5 dan CPU burst sama dengan 6, 4, 64, 13, 13, 13, TN sama dengan 10, 8, 6, 6, 5, 9, 11, 12. Pada awalnya T0 sama dengan 6 dan TN sama dengan 10, sehingga T2 sama dengan 0,5 dikali dengan 6 ditambah dengan 1 dikurangi 0,5 kali 10 sama dengan 8. Nilai yang dapat digunakan untuk mencari T3 adalah sama dengan berikut. 0,5 dikali dengan 4 ditambah dengan dalam kurung 1 dikurangi 0,5 tutup kurung dikali dengan 8 sama dengan 6. Priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi atau nilai integer terkecil, biasanya merupakan prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Penjadwalan berprioritas terdiri dari dua skema, yaitu non-preemptif dan preemptif. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas P1. Seandainya prioritas P1 lebih besar dibanding dengan prioritas P0, maka pada non-preemptif, algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya dan meletakkan P1 pada posisi head queue. Sedangkan pada preemptif, P0 akan dihentikan dulu dan CPU dialokasikan untuk P1. Misalnya, terdapat 5 proses,
P1, P2, P3, P4, dan P5 yang datang secara berurutan dengan CPU burst dalam milidetik. Penjadwalan proses dengan algoritma priority dapat dilihat pada Gantt chart berikut. Waktu tunggu P1 adalah 6, P2 adalah 0, P3 adalah 16, P4 adalah 18, dan P5 adalah 1. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 6 ditambah dengan 0, ditambah 16, ditambah 18, ditambah 1 sama dibagi 5 sama dengan 8,2 milidetik. Round robin scheduling. Konsep dasar algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptif. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time. Untuk membatasi waktu proses, biasanya 1 sampai 100 milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses jika sudah mencapai waktu kuantum dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dari ready queue, CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Misalkan ada 3 proses P1, P2, dan P3 yang meminta pelayanan CPU dengan quantum time sebesar 4 milidetik. Penjadwalan proses dengan algoritma round robin dapat dilihat pada Gantt chart berikut. Waktu tunggu P1 adalah 6, P2 adalah 4, P3 adalah 7, sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 6 tambah 4 tambah 7 dibagi 3, sama dengan 5,66 milidetik. Algoritma round robin ini di satu sisi memiliki keuntungan, yaitu adanya keseragaman waktu. Namun di sisi lain, algoritma ini akan terlalu sering melakukan switching seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Semakin besar quantum time-nya, maka switching yang terjadi akan semakin sedikit. Waktu turun around juga tergantung ukuran waktu kuantum. Seperti pada gambar di bawah ini, rata-rata waktu turun around tidak meningkat bila waktu kuantum dinaikkan. Secara umum, rata-rata waktu turun around dapat ditingkatkan jika banyak proses menyelesaikan CPU burst berikutnya sebagai satu waktu kuantum. Sebagai contoh, terdapat 3 proses masing-masing 10 unit waktu dan waktu kuantum 1 unit waktu. Rata-rata waktu turun around adalah 29. Jika waktu kuantum 10, sebaliknya rata-rata waktu turun around turun menjadi 20. Simulasi algoritma priority. Misal terdapat 4 proses P1, P2, P3, dan P4. Proses 1 burst time memiliki burst time 2 milidetik dengan waktu kedatangan 0 dan diprioritaskan urutan ketiga. Lalu proses 2 memiliki burst time 6, waktu kedatangannya 1 dan mendapat priority keempat. Proses ketiga memiliki burst time 9 milidetik, waktu arrival time-nya 3 dan diprioritaskan nomor 1. Proses keempat memiliki burst time 4 milidetik, waktu kedatangannya di 6 dan prioritinya adalah 2. Penjadwalan proses dengan menggunakan algoritma priority dapat dilihat pada Gantt chart berikut. Waktu tunggu P1 adalah 13, P2 adalah 15, dan P3 adalah 0 dan P4 adalah 9. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 13 ditambah 15 ditambah 0 ditambah 9 dibagi 4 sama dengan 9,25 milidetik. Sekian materi tentang penjadwalan proses CPU. Sekian, terima kasih.